Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Asis dengan NIM 24040755140 dari kelas C24F. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Usman, SPD, MPD, PhD. Materi yang pertama yaitu perkembangan peserta didik. Perlu kita ketahui, perkembangan adalah proses bertumbuhnya skill atau kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Tentunya teman-teman, dalam belajarnya kita perkembangan peserta didik, kita memiliki banyak sekali kebutuhan, antara lainnya kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk memiliki status, kebutuhan untuk mandiri, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk memiliki teman curhat, kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup atau agama, dan juga kebutuhan untuk disayangi dan dicintai. Yang kedua, teori perkembangan peserta didik. Teori perkembangan peserta didik adalah teori yang memberikan bapak dan ibu guru suatu kerangka untuk digunakan sebagai pembelajaran peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada beberapa teori-teori perkembangan, yaitu teori psikoanalitis, teori kognitif, teori perilaku dan juga belajar sosial, teori etologi, dan juga teori ekologis konseptual. Maka dari itu teman-teman, teori perkembangan peserta didik itu penting bagi seorang pendidik karena membantu kita untuk memecahkan masalah. Yang kedua, mengeratkan kita dengan siswa, dan yang ketiga, membuat pembelajaran lebih efektif. Materi yang ketiga yaitu perkembangan kognitif pada peserta didik. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan juga mengetahui sesuatu. Selanjutnya, proses perkembangan kognitif anak yaitu mulai dari sensori motor, praoperasional, operasional konkret, operasional formal. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kognitif pada peserta didik yaitu yang pertama, faktor keluarga dan juga lingkungan rumah. Yang kedua, faktor sekolah dan pendidikan. Yang ketiga, faktor sosial dan emosional. Dan yang keempat, faktor individu. Yang kelima, faktor budaya dan juga sosial. Dan yang keenam, faktor kesehatan dan juga nutrisi. Itulah mengapa faktor kognitif pada anak itu perlu kita pelajari, karena dengan mempelajarinya perkembangan kognitif pada anak, kita dapat mengetahui perubahan-perubahan, tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk kita memahami, mengolah informasi, dan juga memecahkan masalah. Materi yang keempat yaitu perkembangan sosial dan emosional anak. Menurut Lawrence Shapiro dalam studi 2010, emosi adalah kondisi kejiwaan manusia. Karena sifatnya psikis atau kejiwaan, maka emosi hanya dapat dikaji melalui letupan-letupan emosional atau gejala-gejala dan fenomena seperti kondisi gembira, gelisah, benci, dan lain sebagainya. Lalu lingkungan keluarga itu sangat memengaruhi perkembangan sosial anak, karena lingkungan keluarga yang mendukung dengan kasih sayang dan komunikasi terbuka akan membantu anak untuk membangun kepercayaan diri, empati, dan keterampilan sosial yang baik. Lalu, apa saja sih permasalahan emosional yang sering terjadi pada anak? Yang pertama, ada kecemasan, kemurungan, kemarahan, rasa tidak nyaman, kesulitan dalam hubungan sosial. Materi yang kelima yaitu perkembangan bahasa pada anak. Perkembangan bahasa pada anak adalah proses di mana anak mengembangkan kemampuan
untuk memahami, menggunakan, dan juga berkomunikasi dengan bahasa. Proses ini melibatkan berbagai aspek, termasuk kosakata, tata bahasa, pengucapan, dan keterampilan komunikasi sosial. Adapun tahapannya yaitu mulai dari tahap prabahasa, yakni mulai dari 0 sampai 12 bulan. Yang kedua, tahap kata tunggal, 12 sampai 18 bulan. Yang ketiga, tahap kata dua, 18 sampai 24 bulan. Dan tahap kalimat 2 sampai 3 tahun. Dan juga tahap bahasa 3 tahun ke atas. Adapun beberapa metode-metode perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama, metode langsung, secara langsung, di mana metode langsung ini pembelajaran yang langsung menggunakan bahasa target, dalam hal ini bahasa Indonesia. Selanjutnya ada metode audio visual dengan menggunakan gambar, video, dan juga audio untuk memperkaya pengalaman belajar. Yang ketiga, metode bermain. Metode bermain ini melalui permainan, anak-anak akan belajar bahasa secara menyenangkan. Materi yang keenam yaitu perkembangan moral dan etika pada anak. Baik, perlu kita ketahui etika dan moral dapat dilihat pada pengertian mereka. Etika itu sebagai aturan tindakan yang diakui oleh kelompok tertentu, yakni budaya atau masyarakat. Sedangkan moral dipahami sebagai prinsip yang berkaitan dengan perilaku baik buruk yang terdapat pada diri individu. Nah, dengan demikian, etika itu memiliki karakteristik yang lebih universal karena berkaitan dengan kelompok dan juga budaya tertentu di masyarakat. Sedangkan moral lebih pribadi dan juga individu karena setiap orang memiliki prinsip moral yang berbeda-beda. Nah, di sini guru dapat menjadi teladan dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan, dengan memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya, serta menerapkan penghargaan dan disiplin yang adil dan juga konsisten. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.